Savior's face and sing of saving grace somewhere beyond the blue someday. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru aku rindu sana. Dan lihat muka Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti. Salam para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita semuanya sepanjang satu malam hari ini. Sehingga pagi ini kembali kita boleh bangun dan kita bersiap untuk menempuh kehidupan sepanjang satu hari ini. Dan kita yakin saat kita menempuh kehidupan hari ini kita juga bersiap untuk menerima segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Saya Pendeta Kurnaidi dari Good News. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, 30 sampai 45 menit ke depan, kita akan bersama-sama untuk berdoa pagi bersama. Dan mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat, atas segala kasih Tuhan. Maka sepanjang satu malam hari ini kami boleh beristirahat, dan pagi ini Tuhan kami kembali, Tuhan percayakan untuk menikmati berkat kehidupan. Tuhan kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa berkarya dalam segenap langkah kehidupan kami, khususnya sepanjang satu hari ini. Untuk itu Tuhan saat ini kami datang mendekat ke takhta hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menasehati kami melalui doa pagi bersama kami ini. Dan ketika kami berdoa, kiranya Tuhan berkenan pula untuk mendengarkan doa kami, menyempurnakannya, serta menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan kiranya semuanya ini Tuhan sendiri yang melakukannya, yang berkarya dalam segenap langkah kami, sehingga Tuhan yang semakin diagungkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami. Semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di depan saya di sini ada serangkaian permohonan doa, dikarenakan nanti kita di akhir acara kita akan berdoa syafaat. Untuk itu bagi para sahabat yang ingin untuk mengusulkan pokok-pokok doa, kami persilahkan yang mengikuti melalui Facebook untuk menuliskan di kolom komentar, dan apabila para sahabat mengikuti melalui radio, bisa juga yang dari Facebook pun juga boleh juga mengirimkan pesan WhatsApp ke call center dari Good News, yaitu 0821 4292 1844.
Saya ulangi, 0821 4292 1844. Judul renungan pagi kita untuk hari ini adalah Panggilan Allah untuk Pembaharuan. Panggilan Allah untuk pembaharuan. Yang menjadi ayat inti dari renungan kita adalah dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Mari kita membuka Alkitab kita membaca bersama. Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang menjadi renungan kita pagi hari ini dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Saya bacakan sekali lagi Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat ini tergabung dalam satu perikop mulai dari pasal 1 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-25 dari Injil Lukas, yaitu perikop yang berjudul Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Rupanya di ayat yang ke-17 ini, sebelum Yohanes Pembaptis lahir, Tuhan sudah menyampaikan terlebih dahulu bahwa ia, yang dimaksud ia di sini nanti Yohanes yang akan lahir ini
Dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Kemudian dia memiliki satu misi, dititipi satu misi oleh Tuhan, yaitu untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Jadi itulah sebabnya Yohanes Pembaptis yang beberapa hari ini telah kita bahas di renungan pagi kita. Dia memiliki satu misi, satu pekabaran yang jelas, tegas ya, tidak bertele-tele, tegas, jelas, yaitu mengenai pertobatan. Hanya satu kalimat pekabarannya, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu yang dikabarkan oleh Yohanes Pembaptis. Dan di sini kenapa Yohanes Pembaptis mengabarkan kebenaran mengenai pertobatan itu? Dikarenakan di sini, dan dengan demikian untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dikarenakan Tuhan, kerajaan surga sudah segera datang, agar saat Tuhan datang sudah ada atau sudah banyak umat Tuhan yang sudah siap, layak untuk diangkat ke kerajaannya. Ini maksudnya. Jadi Tuhan memiliki para utusan untuk menyampaikan kabar kebenaran supaya semua orang bertobat, dan pertobatan itu adalah untuk orang-orang yang bertobat itu sendiri, agar layak, agar siap untuk menjadi warga atau penghuni kerajaan surga. Bukankah ini satu rancangan yang sempurna, rancangan yang luar biasa dari Tuhan, agar semua orang bisa untuk hidup di kerajaan surga. Para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kerajaan surga tentu kita tahu semua, ini satu tempat, satu kerajaan, tidak ada susah, tidak ada sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada kekurangan, segala kemuliaan yang ada di sana. Nah, mari kita untuk lebih jelasnya kita menyimak apa yang dinyatakan oleh Roh Nubuat. Pagi ini kita sudah tiba di Maranatha, halaman 118, buku Maranatha halaman 118. Saya akan bacakan mulai dari ayat intinya. Ini judulnya Panggilan Allah untuk Pembaharuan. Ayat intinya, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lukas pasal 1 ayat 17. Kalau kita lihat sekilas, ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Maleaki ya, di Maleaki pasal terakhir, ayat-ayat yang terakhir. Baik, mari kita melihat penjelasannya. Dinyatakan demikian. Yohanes Pembaptis maju dengan kuasa dan roh Elia, menyediakan jalan Tuhan dan mengembalikan orang banyak kepada kebijaksanaan dan keadilan. Ia adalah perwakilan mereka yang hidup pada zaman akhir ini. Kepada siapa Allah mempercayakan kebenaran-kebenaran yang kudus untuk dinyatakan kepada orang banyak, supaya menyediakan jalan
untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka yang harus menyediakan jalan untuk kedatangan Kristus yang kedua kali dilambangkan oleh Elia yang setiawan. Seperti Yohanes yang muncul dengan roh Elia untuk menyediakan jalan demi kedatangan Kristus yang pertama kali. Pokok pembaharuan yang besar haruslah digalakkan, dan pikiran umum haruslah digerakkan. Pertarakan dalam segala perkara harus dihubungkan dengan pekabaran itu untuk membalikkan umat Allah dari berhala mereka, kerakusan mereka, dan kemewahan mereka dalam berpakaian dan lain-lain. Penyangkalan diri, kerendahan hati, dan pertarakan dituntut dari orang yang benar, yang terutama dituntun dan diberkati Allah, harus diketengahkan kepada orang banyak yang berlawanan dengan kemewahan, kebiasaan-kebiasaan yang merusak kesehatan dari mereka yang hidup dalam zaman yang merosot ini. Allah telah menunjukkan kepada pembaharuan kesehatan bertalian erat dengan pekabaran malaikat yang ketiga, sama seperti tangan dengan badan. Tidak ada lagi tempat lain untuk menemukan penyebab yang terbesar dalam hal kemerosotan fisik dan moral selain daripada kelalaian dalam pokok yang penting ini. Mereka yang memanjakan selera makan dan hawa nafsu dan menutup mata mereka terhadap terang karena takut akan melihat pemanjaan yang berdosa yang mereka tidak rela tinggalkan, bersalah di hadapan Allah. Tuntunan ilahi telah membawa umat Allah keluar dari kebiasaan kemewahan dunia, menjauhkan diri dari pemanjaan selera dan hawa nafsu, berdiri di atas ketinggian penyangkalan diri dan pertarakan dalam segala perkara. Umat yang dipimpin Allah haruslah istimewa. Mereka tidak boleh sama dengan dunia. Tetapi kalau mereka mengikuti tuntutan Allah, maka mereka akan menggenapi tujuannya dan akan menyerahkan kehendak mereka kepada kehendaknya. Kristus akan tinggal dalam hati. Rasul itu berkata, tubuhmu itu adalah Ka'bah Roh Kudus. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dinyatakan bahwa Yohanes Pembaptis maju dengan kuasa dan roh Elia, menyediakan jalan dan mengembalikan orang banyak pada kebijaksanaan dan keadilan. Sesungguhnya ia adalah perwakilan mereka yang hidup pada zaman akhir ini. Jadi bisa dikatakan kehidupan umat Tuhan di zaman akhir ini hendaklah sebagaimana kehidupan Yohanes Pembaptis. Itulah yang dimaksudkan memiliki kuasa dan roh Elia. Nah, kehidupan itu sendiri dinyatakan lebih rinci tadi. Saya akan bacakan kembali. Pokok pembaruan yang besar harus digalakkan dan pikiran umum haruslah digerakkan. Pertarakan dalam segala perkara
harus dihubungkan dengan pekabaran itu. Pertarakan dalam segala perkara. Apa ini pertarakan dalam segala perkara? Yaitu di sini dinyatakan membalikkan umat Allah dari berhala mereka. Maksud dari berhala di sini tentu kita tahu ya. Segala sesuatu yang kemudian itu menjadikan lebih penting daripada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa jadi setiap orang berbeda. Ada orang yang lebih mementingkan misalnya hiburan daripada Tuhan. Pekerjaan daripada Tuhan. Makanan atau bisa jadi pasangan hidup daripada Tuhan. Atau mungkin pendidikan daripada Tuhan. Segala sesuatu yang menjadikan itu lebih penting daripada Tuhan, itu menjadi berhala. Nah ini, kehidupan umat Tuhan di zaman akhir, ini mereka akan meninggalkan berhala-berhala itu, kemudian kerakusan mereka, kemewahan mereka, dalam berpakaian dan lain-lain. Berulang-ulang kata kemewahan, pemanjaan diri, kerakusan, hawa nafsu. Ini diulang-ulang di sini. Rupanya sifat untuk ingin mewah, bermewah-mewah, ini digalangkan oleh setan ya. Sehingga Tuhan berulang-ulang menyatakan bahayanya kemewahan ini. Ini bukan saja, kemewahan ini bukan saja milik orang yang uangnya banyak. Bisa jadi orang yang uangnya banyak justru tidak bermewah-mewah. Ini, kemewahan ini pada semua kalangan. Orang yang uangnya banyak, orang yang uangnya sedikit, bahkan orang yang tidak punya uang pun, sehingga kemudian mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan karena ingin bermewah-mewah. Nah ini juga hal yang sangat berbahaya. Itu sebabnya kemudian di sini dikatakan penyangkalan diri, kerendahan hati, dan pertarakan dituntut dari orang yang benar. Penyangkalan diri yang pertama, kerendahan hati, dan pertarakan. Penyangkalan diri. Mungkin kita yang lalu sudah bahas, saya bisa bermewah-mewah. Tetapi seorang yang menyangkal dirinya, saya tidak bermewah-mewah. Padahal dia bisa. Saya bisa juga memakan semuanya itu. Tetapi seorang yang menyangkal diri, dia tidak akan memakan semuanya itu. Dia akan memilih makanan yang terbaik. Kerendahan hati. Seorang kenapa ingin bermewah-mewah? Karena dia ingin untuk saya bisa. Sifat untuk meninggikan. Kemudian pertarakan. Seorang yang tidak mau bertarak, dia akan mengumbar, memanjakan apa yang dia inginkan. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini menjadi nasihat bagi kita sebagaimana dinyatakan, mereka yang memanjakan selera makan dan hawa nafsu dan menutup mata mereka terhadap terang karena takut akan melihat pemanjaan yang berdosa yang mereka tidak rela tinggalkan, bersalah di hadapan Allah. Jadi soal bersalah, soal berdosa di hadapan Allah bukan saja hal-hal yang sifatnya nyata, nampak, tetapi di sini dinyatakan yang memanjakan selera makan dan hawa nafsu dan menutup mata terhadap terang
ini juga bersalah di hadapan Tuhan. Dan menjadi harapan kita, menjadi satu kabar baik. Kalau mereka mengikuti tuntunan Allah, maka mereka akan menggenapi tujuannya. Apa artinya? Biarlah kita merelakan diri kita dituntun oleh Tuhan sendiri. Di sini dikatakan, tetapi kalau mereka mengikuti tuntunan Allah, maka mereka akan menggenapi tujuannya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh tuntunan Allah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Biarlah kita tidak hidup menurut pikiran atau hati atau perasaan kita sendiri. Kita ikuti tuntunan Allah, kita serahkan kehidupan kita untuk dituntun oleh Allah. Bukan dituntun Allah kemudian Allah ingin menuntun ke sana, tapi kita, orang Jawa bilang, kita berot ya. Allah ingin nuntun kita ke kanan tapi kita berot ke kiri. Allah ingin agar kita berjalan tapi kita berot, nggak mau jalan. Atau Allah ingin kita berhenti, kita justru ingin jalan. Nah, tentu bukan demikian. Biarlah kita serahkan kehidupan kita, kehendak kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita pada tuntunan Allah. Dengan jalan kita tetap berdoa, kita rajin membaca firman-Nya. Dan ini tadi yang penting, kita selalu bisa untuk pertarakan. Kita mengekang apa yang kita mau. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita berdoa dulu. Kita minta petunjuk Tuhan. Kemudian Tuhan yang menuntun. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita dan saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh untuk berdoa pagi bersama, kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa, segala kesalahan, kehilafan kami di saat-saat yang lalu, di mana kami menyadari ada banyak berulang kali kami lebih memilih untuk hidup menuruti keinginan kami. Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Dan untuk selanjutnya kiranya Tuhan berkenan untuk semakin menuntun kami, berkarya dalam segenap langkah kehidupan kami, sehingga kami semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan siap untuk menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang, sehingga kami semuanya boleh siap, boleh layak untuk menjadi warga kerajaan surga. Tuhan, saat ini kami juga memohon kiranya Tuhan berkenan saat kami berdoa syafaat. Kiranya Tuhan menguduskan kami semuanya. Sekali lagi Tuhan, kami memohon apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni, Tuhan menyingkirkan dan tidak mengingatnya lagi. Bahkan sekiranya ada hal yang tidak kami sadari, kiranya Tuhan singkirkan semuanya itu, sehingga kami semuanya boleh untuk berada di dalam kekudusan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan kami memohon Tuhan, kiranya doa syafaat kami ini berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan berkenan mendengarkan, menyempurnakan, serta mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya itu boleh menjadi berkat, menjadi sukacita bagi kami semua. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para umat Tuhan yang sangat membutuhkan jamahan pertolongan Tuhan.
untuk mereka yang sakit, juga yang dalam pemulihan. Seraya dengan itu Tuhan, kami juga bersyukur atas karya Tuhan, sehingga umat-umat Tuhan sudah semakin sehat. Kami bersyukur atas berkat kesehatan yang Tuhan limpahkan bagi Ibu Indrawan, juga untuk ayah dari saudari Eca. Demikian juga untuk Ibu Sali, untuk Ibu Lujo, dan Pak Ming sekeluarga, juga untuk Ibu Arifin, sehingga semuanya sudah semakin sehat. Dan kami tetap berdoa Tuhan untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik, untuk Ibu Indrawan yang ada di Jember, untuk ayah dari saudari Eca yang ada di Bali, untuk Bapak Mulyono yang ada di Semboro, untuk Ibu Sali dan Ibu Cecil yang ada di Denpasar, untuk Ibu Joni yang ada di Muncar, yang juga sangat membutuhkan jamahan Tuhan untuk kesembuhannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Lip dan Ibu Lip dalam pemulihan kesehatan, juga untuk Ibu Rika yang ada di Malang. Kami memohon kiranya Tuhan semakin berkarya sehingga semuanya segera sehat dan pulih untuk kembali beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga melalui segala berkat Tuhan itu, maka nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Bahkan kami juga bersyukur di mana hari Sabat kemarin Ibu Lujo, Bapak Ming keluarga sudah sehat dan sudah bertemu dengan kami di gereja. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sedang berada di luar kota. Baik untuk Ibu Eben yang ada di Lampung, juga untuk Ibu Jari yang ada di Manokwari, juga untuk Bapak Yusak yang ada di Australia. Kiranya Tuhan semakin berkarya untuk semuanya, juga mereka yang dalam perjalanan yang ada di luar kota, baik itu Marta, juga Albert dan Agus. Sehingga oleh penjagaan pemeliharaan Tuhan mereka semuanya senantiasa sehat, berkelimpahan berkat rezeki dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Yusak dalam menyelesaikan pendidikan di Australia. Demikian juga Lukas yang akan masuk SMP, juga Tessa yang menjalani tes untuk masuk perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berkarya untuk semuanya sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga semuanya boleh menggapai apa yang mereka cita-citakan. Juga Tuhan, kami khusus berdoa untuk Bapak Tommy dan Ibu Eta dan semua orang tua dari anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua sehingga senantiasa berkelimpahan berkat kesehatan, rezeki, damai sejahtera dan hikmat Tuhan, sehingga semakin mendukung untuk menggapai apa yang dicita-citakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Marganda Ananda yang sedang hamil, juga untuk Ibu Linda Abednego yang sedang hamil. Kiranya Tuhan berkarya sehingga semuanya, baik bayi dalam kandungan, juga untuk ibu yang mengandung, semuanya senantiasa sehat. Dan saat proses persalinan, semuanya berjalan dengan lancar dan boleh untuk melahirkan anak yang sehat, anak yang penuh dengan berkat Tuhan, sehingga semakin menambah kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga muda yang sangat merindukan momongan dari Tuhan, baik untuk keluarga Bapak Mercy bersama dengan Ibu Ava, juga Bapak Edward bersama dengan Ibu Dini. Kiranya Tuhan berkarya sehingga segera memiliki anak dari Tuhan
Dan dengan demikian mereka semuanya semakin berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Handayani yang sedang sakit, yang ada di Madiun. Kami memohon Tuhan semakin berkarya, sehingga oleh jamahan Tuhan, Ibu Handayani segera sembuh, sehat dan pulih sebagaimana semula untuk beraktivitas dengan baik, untuk kembali bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Juari dalam segenap langkah, dalam pergumulannya. Kiranya Tuhan berkarya sehingga semuanya boleh terselesaikan dan Bapak Juari mendapat kemenangan dari Tuhan. Dan semakin hidup dalam kebenaran Tuhan sehingga saat Kristus datang, maka semakin siap menyambut Kristus bersama dengan seluruh umat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang sedang belajar. Kami memohon Tuhan berkarya bagi semuanya, baik saudara Edi, Arum, juga yang lain, sehingga Tuhan berkati, sehingga semua boleh belajar firman Tuhan dengan baik dan semakin hidup dalam kebenaran Tuhan untuk semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk para sahabat kami yang saat ini bersama dengan kami untuk mengikuti doa pagi. Kami berdoa untuk Oma Ong dan Bapak Dani sekeluarga. Kami juga berdoa untuk Ibu Made, Ibu Prasetyo, untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Ibu Mary Purwanti, untuk Ibu Windu Sulistyorini, untuk Saudari Yuliana, untuk Ibu Yulisiswati, untuk Bapak Budi Kuncoro, untuk Bapak Boy, untuk Ibu Shirley Octavia, untuk Ibu Hildegardis, Bapak Advent Togar, untuk Bapak Ronald Sinaga, untuk Ariel Kurnaedi, untuk Ibu Yulia Agnes Tabita, untuk Bapak Arifin, untuk Bapak Eka Yordan Sembiring, untuk Bapak Koko Triswita. Tuhan, kiranya Tuhan semakin berkarya, memberkati semuanya, sehingga semuanya bersama dengan kami semua untuk satu hari ini senantiasa sehat, serta berkelimpahan sukacita dan hikmat Tuhan, serta rezeki juga senantiasa memenuhi segenap langkah kami, dan kami rindu kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, agar Tuhan semakin terpuji dan termuliakan dalam segenap langkah kehidupan kami dan semua orang. Tuhan, kami menyerahkan segenap langkah kehidupan kami dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan. Kami rindu kami boleh bertemu kembali untuk kesempatan yang berikutnya di dalam sukacita Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang sangat jauh dari sempurna. Tetapi kami sangat yakin jawaban Tuhan jauh lebih indah dari yang dapat kami haturkan, yang dapat kami pikirkan dengan segala keterbatasan kami. Karena semuanya ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, demikianlah doa pagi bersama kita untuk hari ini. Terima kasih banyak atas segala kebersamaannya. Kami dari studio mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati, salam sehat. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to
fierce way.